Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ananda, NIM 1814080023. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan presentasikan sebuah video dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 atau pendahuluan dalam mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen, serta share video ini ke teman-teman semuanya. Pertama, merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Merumuskan judul penelitian. Suatu penelitian harus dilengkapi dengan judul penelitian. Judul harus dirumuskan dengan singkat dan harus selaras serta konsisten dengan rumusan masalah. Alasan-alasan pemilihan judul penelitian. Yang pertama, judul merupakan penegasan bahwa masalah yang dikemukakan penting untuk dilakukan penelitian. Yang kedua, menarik minat peneliti. Yang ketiga, dari judul penelitian menunjukkan bahwa peneliti tersebut belum pernah dilakukan. Cara menentukan atau merumuskan judul penelitian. Yang pertama, judul harus menarik minat peneliti. Kenapa? Karena judul yang menarik minat peneliti dapat motivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, calon peneliti mampu melaksanakannya. Karena judul yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti dapat memperlancar proses penelitian, sehingga proses penelitian tidak ada hambatan dan permasalahan yang ada dapat diminimalisir. Yang ketiga, jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Jika melakukan pengembangan penelitian, sebaiknya memakai judul yang lebih spesifik. Yang keempat, hendaknya pada saat menentukan judul penelitian, memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah peneliti. Selanjutnya, merumuskan masalah penelitian. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya, dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Umumnya rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi berikut. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan hendaklah jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Konsep identifikasi masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa ditemukan melalui studi literatur atau lewat pengamatan lapangan dan sebagainya. Identifikasi masalah sangat penting karena tidak semua permasalahan mudah untuk diselesaikan. Bahkan ada permasalahan-permasalahan yang secara kasat mata tidak terlihat dan hanya dapat diidentifikasi ketika dianalisis secara mendalam. Cara mengidentifikasi masalah. Seperti yang sudah dijelaskan, terdapat 3 tahapan yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi suatu masalah. Yang pertama, menemukan masalah yang ada. Menemukan bahwa terdapat masalah, proses paling penting dan yang pertama harus dilakukan dalam mengidentifikasi masalah adalah menentukan apakah terdapat masalah di suatu lokasi atau fenomena. Jika ternyata terdapat suatu permasalahan, maka langkah selanjutnya adalah menemukan semua masalah yang ada. Cara yang kedua yaitu mengidentifikasi sumber permasalahan. Setelah mengetahui apa-apa saja yang terjadi masalah, yang menjadi masalah di suatu lokasi, kita perlu untuk mengidentifikasi sumber permasalahannya. Tahapan ini berguna untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi akar masalah dari masalah yang sudah ditemukan.
Selanjutnya, menciptakan kalimat isu. Setelah menemukan masalah apa saja yang ada di suatu wilayah beserta akar masalahnya, kita harus merangkainya menjadi kalimat identifikasi permasalahan yang runtut atau sering disebut kalimat isu. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Batasan masalah itu dalam arti kata lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Dengan kata lain, upaya merumuskan pengertian dan menegaskan batasan dengan dukungan data hasil penelitian pendahuluan seperti apa sosok masalah tersebut. Misalnya jika yang dipilih itu mengenai prestasi kerja, dipaparkanlah atau dideskripsikan. Batasan masalah dapat pula dipahami sebagai batasan pengertian masalah, yaitu penegasan secara operasional masalah tersebut yang akan memudahkan untuk melakukan penelitian. Misalnya, dalam contoh di atas, yaitu prestasi kerja mengandung aspek kehadiran kerja. Pilihan makna yang mana yang akan diikuti sebenarnya itu tidak masalah. Idealnya adalah bahwa memilih satu atau dua masalah yang akan diteliti. Pilihlah satu atau dua dari yang sudah teridentifikasi. Kemudian menegaskan pengertiannya dan memaparkan data yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai sosoknya. Yang keempat, rumusan masalah. Suatu rumusan masalah itu ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Masalah yang dipilih haruslah menampilkan dalam artian bahwa suatu masalah itu dapat diselidiki secara ilmiah. Masalah tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar dengan demikian perumusan masalahnya jelas. Peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel atau faktor-faktor apa saja yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan rumusan masalah yang jelas akan dapat dijadikan penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian antara lain sebagai berikut. Rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah hendaklah jelas dan konkret. Masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Rumusan masalah hendaknya mampu memberikan petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya, sehingga itu memungkinkan penarikan simpulan yang jelas dan tegas. Kalau itu disertai rumusan masalah yang bersifat umum, hendaknya disertai penjabaran-penjabaran yang spesifik dan operasional. Yang kelima, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Bentuk kalimat dari tujuan penelitian adalah sebuah pernyataan yang konkret. Jadi bukan kalimat tanya. Kalau kalimatnya itu sama kayak rumusan masalah, oke. Perlu diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah 3 macam bentuknya. Penelitian biasanya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir yaitu menguji pengetahuan yang sudah ada. Sementara beberapa ahli mengatakan bahwa tujuan penelitian itu dapat dibedakan menjadi yang pertama eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Yang kedua verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukan suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Yang ketiga development, atau pengembangan, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Ada juga yang bagi tujuan penelitian menjadi umum dan khusus. Jadi ada 2 tujuan, yaitu tujuan umum ialah tujuan penelitian secara keseluruhan dari yang ingin dicapai dalam penelitian itu sendiri. Yang kedua, tujuan khusus adalah tujuan yang lebih spesifik, biasanya menggunakan kata-kata operasional sehingga lebih jelas untuk dicapai. Tujuan khusus biasanya juga menjadi penjabaran dari tujuan umum.
Cara membuat tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuat tujuan penelitian kita harus kembali melihat rumusan masalah. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh kata operasional yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Yang keenam, manfaat penelitian pendidikan. Manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian itu. Jadi tinggal kita pikirkan saja kira-kira manfaat apa yang dapat diperoleh jika kita melakukan penelitian tersebut. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa manfaat penelitian itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis. Jadi misalnya ada masalah nilai siswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai siswa. Contoh penelitian. Pada manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia. Manfaat praktis bagi siswa. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas 10. Bagi guru, penerapan media papan lembar dan dalam pembelajaran dapat memfasilitasi siswa dalam belajar dan mempelajari materi dengan mudah dan bermakna. Bagi sekolah, hasil dari penelitian penerapan media papan lembar ini memberikan referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, serta sekolah dapat mendukung guru untuk menciptakan media yang lebih bervariasi lagi. Sedangkan manfaat bagi peneliti mampu menerapkan media yang sesuai dalam materi pembelajaran tertentu, serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai. Yang ketujuh, komponen penelitian pengembangan. Bert Angel menjelaskan 4 komponen utama dalam penelitian pengembangan, yaitu studying, research, finding, pertinence to the product to be developed. Melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, developing the product based on this finding. Mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, field testing it in the setting where it will be used eventually. Melakukan uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Dan yang terakhir, refreshing it to correct the deficiencies found in the field testing stage. Demikianlah presentasi pada kali ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.